Yaitu yang pertama, apabila dia masih memproduksi haid atau masih dalam keadaan haid, ya, artinya belum menopause, maka perempuan ini punya iddah 3 kali quru. Ya, wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kata Allah. Yang tertalak dalam keadaan hidup dan masih mempunyai haid, maka dia punya masa iddah 3 kali quru. Inilah pantangan yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW agar tidak dilanggar, Nah, timbul pertanyaan terakhir, pernah ditanyakan bagaimana hukumnya mereka yang sudah terikat dengan haji. Jadi pas mau berhaji, pas meninggal suami, jadi masa haji itu dalam masa iddah. Para ulama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis dosa besar melalui kitab Az-Zawaj. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara dosa-dosa terbesar, yaitu ketika seseorang mengubah nasab dari seorang anak atau seorang anak yang tidak mengakui tentang nasab dari ayahnya, dan ini mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari Nabi, dan laknat dari semua orang-orang yang melaknat. Dan dijanjikan neraka Allah bagi mereka yang mengubah-ubah nasab, terutama ketika mengangkat anak, lalu mereka tidak memberitahu yang sebenarnya siapa orang tua dari anak angkat ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa satu-satunya kondisi yang dibolehkan untuk meletakkan nama kita di belakang nama anak orang, yaitu ketika berhadapan dengan kasus al-laqit, yaitu bayi yang dibuang atau bayi yang dicampakkan di depan rumah kita dan tidak ada data asal usulnya dari mana, maka dibolehkan untuk meletakkan nama orang yang menemukannya apabila dia ingin memeliharanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya yaitu al-khiyanah fi inqidha'il 'iddah, yaitu melakukan khianat atau pelanggaran dalam masa iddah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, iddah secara bahasa adalah menunggu dengan bilangan tertentu, maka disebut adda ya'uddu, menghitung hari atau berhitung. Dan iddah ini
bisa terjadi pada dua kondisi, yaitu iddah karena diceraikan dalam keadaan hidup, dan iddah yang tercerai karena kematian suami. Jadi ada iddah karena cerai hidup dan iddah karena cerai kematian. Kedua-duanya punya masa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Pertama yang perlu kita ingatkan ulang kembali bahawa seorang perempuan ketika tercerai hidup, maka dia punya beberapa kondisi iddah, yaitu yang pertama apabila dia masih memproduksi haid atau masih dalam keadaan haid, ya, artinya belum menopause, maka perempuan ini punya iddah 3 kali quru. Ya, wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kata Allah. Yang tertalak dalam keadaan hidup dan masih mempunyai haid, maka dia punya masa iddah 3 kali quru. Nah, quru ini kemudian menjadi khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud oleh Allah dengan quru. Mazhab Syafi'i mengatakan maknanya adalah suci. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan maknanya adalah haid. Jadi kalau dari sisi mazhab Syafi'i, quru diartikan suci, maka perempuan itu beriddah 3 kali suci. 3 kali suci. Di mazhab yang lain 3 kali haid. Dan ini tentu menimbulkan sedikit perbedaan cara menghitung harinya. Nah, itu kondisi pertama seorang perempuan yang tertalak masih ada atau masih memproduksi haid. Kemudian yang kedua, apabila seorang perempuan tertalak dalam keadaan sudah tidak ada haidnya lagi atau sudah mengalami masa menopause, umur-umur 50 tahun, 55 tahun, biasa perempuan sudah masuk ke dalam masa ini. Jadi umur 55 tahun ribut sama suami yang sudah berumur 65 tahun, lalu bercerai. Walaupun terkesan aneh, sudah tua masih bercerai. Tapi siapa tahu, dan ini bisa terjadi. Nah, ketika ini terjadi, maka perempuan itu mengalami masa iddah, yaitu 3 bulan. Jadi tidak menghitung haid, tapi langsung menghitung 3 bulan dalam hitungan bulan qamariyah. Jadi hitungannya hari pertama dijatuhkan talak, catat di kalender dan berakhir di 3 bulan berikutnya dalam hitungan kalender hijriah. Kemudian perempuan yang tertalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Tertalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian yang keempat, perempuan yang tertalak dalam keadaan cerai hidup tapi belum pernah terjadi hubungan suami istri. Belum pernah. Jadi pagi menikah, siang cerai, atau siang ijab kabul, sore cerai. Bisa jadi karena salah satu pengantin melarikan diri sehingga tidak sempat terjadi hubungan suami istri. Kondisi seperti ini, perempuan ini tidak mengalami masa iddah. Artinya kalau dia ingin menikah kembali dengan suami yang baru, boleh dilakukan langsung setelah maghrib atau setelah isya. Jadi siang kawin, ijab kabul, sore bercerai, habis isya ijab kabul yang kedua, dibolehkan. Hanabul dengan. Jadi hari itu hari ijab kabul benar-benar, tidak ada masa iddah, dibolehkan. Dan yang terakhir, yaitu masa iddah yang dialami oleh seorang perempuan kalau tercerai dalam keadaan suami meninggal. Jadi bukan diceraikan hidup, tapi ditinggal oleh suaminya dalam keadaan meninggal dunia. Maka yang model begini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang wallazina yatawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal di antara kalian, dan
lalu meninggalkan isteri-isteri, maka mereka menahan diri mereka, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mereka bertahan, masa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian masa iddah ini walaupun punya hikmah, tapi pada dasarnya Allah hanya ingin melihat ketaatan kita. Jadi kita bukan mencari hikmah duluan, tapi sami'na wa ata'na. Karena ada orang yang kadang-kadang berusaha mencari hikmah di balik sebuah syariat. Ketika dia tidak menemukan hikmah, lalu kemudian dia meragu-ragukan syariat itu. Dia baru meninggalkan makan babi ketika mengetahui babi punya efek negatif. Seandainya dia tidak dapatkan efek negatifnya, maka dia tidak taat pada syariat. Bukan begitu yang disebut Islam. Dari awal kalimat aslama yuslimu artinya menyerahkan diri, taat pada Allah. Hikmah nomor 2, tapi taat nomor 1. Tidak masuk logika, bukan urusan kita, karena akal kita dicipta bukan untuk berfikir tentang kekuasaan Allah yang sifatnya baku di atas kita. Allah sudah janji, yang taat kuberikan hadiah terbesar, yaitu surga. Walaupun sampai mati kita tidak tahu apa maksud Allah membuat sebuah syariat ini. Tidak penting bagi Allah engkau berfikir, tidak berfikir. Yang Allah pentingkan adalah engkau taat atau tidak. Begitulah konsep agama ini. Disitulah duduknya akal orang-orang yang pintar. Untuk apa pintar sekali memikirkan ini lalu melawan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan penelitian ternyata tidak cocok dengan ini dan itu, lalu dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini malah menunjukkan kebodohannya. Kenapa? Karena dia tahu bahawa kebahagiaan itu hanya dijanjikan oleh Allah. Pintar tetapi melawan Allah, neraka. Kita mungkin terkesan tidak mau peduli dengan penelitian-penelitian. Yang penting asal ada hadis, ada ayat, taat. Terkesan mungkin orang berfikir kolot cara berfikir, tapi ternyata yang dapat kebahagiaan adalah kita di dalam surga. Maka urusan masa iddah adalah urusan taat bagi seorang istri. Walaupun tidak ada syariat yang tidak punya tujuan. Nah itu, tapi nomor 2. Maka apa hikmah di balik Allah berikan masa iddah? Para ulama mensarikan dengan mengatakan, yang pertama, kalau cerai hidup itu adalah masa menunggu suami. Itu hak suami. Jadi dalam masa iddah itu suami yang masih memilikinya akan mengambil keputusan. Jadi dalam bahasa sekarang, masa iddah itu adalah masa rekonsiliasi. Suami diajak untuk berfikir ulang. Menyesalkah engkau setelah engkau ceraikan istrimu? Kalau engkau menyesal, masih ada kesempatan. Kembalilah, rujuklah. Maka at-talaq maratan, kata Allah. Talak yang boleh rujuk itu 2 kali, yaitu langsung rujuk pagi menceraikan, kemudian sore mengetuk pintu kembali memohon maaf, atau hanya mengatakan aku kembali, maka dia telah dianggap rujuk. Jadi masa orang diajak Allah berfikirlah ulang. Sebelum engkau berpisah selamanya, fikirlah ulang. Nah itu contoh salah satu hikmah kalau cerai hidup. Kalau cerai masa kehamilan, disuruh tunggu sampai melahirkan untuk membebaskan rahim dari bekasan-bekasan suami. Jadi tunggu dulu sampai melahirkan, sampai istri bebas dari unsur-unsur milik suaminya yang lama. Seandainya iddah di masa meninggal suami, yaitu 4 bulan 10 hari, itu tujuannya adalah menghormati almarhum sekaligus menghargai keluarga almarhum. Jadi jangan sampai suami baru meninggal, istri sudah melanggar pantangan dalam masa iddah sehingga menimbulkan fitnah, terutama dibenci oleh keluarga suaminya dengan mengatakan belum basah, belum kering kuburan suaminya, dia sudah melenggang-lenggang di kampung begini dan begitu, sehingga menimbulkan kebencian. Maka itu masa-masa menghormati almarhum.
kejemaahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa saja yang menjadi penyebab dosa besar bagi seorang isteri? Dia dalam masa iddah ada pantangan-pantangan. Kalau dilanggar, jatuh di dalam dosa besar. Karena pantangan ini sifatnya wajib dan haram untuk dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat. Yang pertama, dalam catatan berdasarkan hadis, bahawa seorang wanita yang terceraikan dilarang dalam masa iddah menerima pinangan atau menerima khitbah. Tidak boleh menerima pinangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 235, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum. Allah mengatakan tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita yang masih di dalam masa iddah dengan sindiran, artinya kamu menyembunyikannya. Tetapi tidak dibolehkan ketika engkau melakukannya dengan terang-terangan, dan tidak boleh menjanjikan sebuah perkawinan. Jadi jangan sampai melamar orang yang sedang dalam masa iddah dengan terang-terangan. Tapi kalau seandainya seseorang datang dan menyukai janda yang baru meninggal suaminya atau janda yang terceraikan, dia datang lalu kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang umum, walaupun terkesan dia suka, masih dibolehkan, illa qawlan ma'rufa, kata Allah, kecuali perkataanmu yang baik-baik saja. Tapi melamar dengan maksud yang sudah diketahui itu dilarang. Kenapa? Karena akan mengganggu keutuhan rumah tangga orang. Masa iddah itu masih menjadi milik suami yang lama. Tiba-tiba datang orang mengatakan sesuatu bahawa engkau jangan khawatir, kalau suamimu tidak kembali maka akulah penggantinya, dan engkau tahu bahawa pengganti ini lebih baik daripada suamimu. Nah, itu contoh. Karena terlalu pede dia, ya, mungkin suami yang dulu CPNS, yang ini PNS, kan lebih baik berarti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahasa seperti itu dilarang. Itu masa iddah cerai hidup, itu masih milik suami, tidak boleh diganggu. Malah dengan mengganggu, kita telah melakukan dosa besar yang lain. Nah, itu kita telah merusak rumah tangga orang. Mungkin isteri ini sedang menunggu suaminya, tapi karena tiba-tiba datang tawaran yang lebih, mungkin lebih berharga baginya, tiba-tiba terganggu, sehingga dia mencoba mengatur sebuah rencana untuk berpisah selama-lamanya dengan suaminya yang lama. Nah, makanya meminang janda yang sedang dalam masa iddah haram. Kalau meninggal suaminya, tidak dibolehkan dengan terang-terangan, tapi menyampaikan utusan dengan mengatakan seandainya setelah selesai masa iddah kemungkinan akan datang seorang pangeran kepadamu, tapi tidak bermaksud langsung mengatakannya, hanya mengatakan bahasa-bahasa umum, masih dibolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menikah. Meminang saja tidak boleh, apalagi menikah. Menikah dalam masa iddah hukumnya haram. Pernikahannya batal, walaupun cukup rukun, cukup saksi, syarat segala macam, tapi pernikahannya batal kalau perempuan ini belum selesai masa iddahnya. Kalaupun dipaksakan, maka yang terjadi berikutnya adalah mereka statusnya berzina. Statusnya berzina. Jadi tidak boleh ada yang melanggar masa iddah ini dengan melakukan pernikahan yang baru sebelum selesainya masa iddah. Ada sebuah fenomena aneh di beberapa laporan dari beberapa mahkamah syariah dan kemenang. Ada perempuan-perempuan yang belum habis masa iddah mendaftarkan diri untuk menikah kembali. Dia daftarkan diri dalam masa iddah. Ini sebuah fenomena menunjukkan sedikitnya ilmu. Merencanakan nikah dibolehkan, tapi mendaftarkan diri untuk menikah sedangkan belum habis masa iddah
itu menunjukkan kita ternyata ada pelanggaran yang kita lakukan, karena pada masa itu memang tidak dibolehkan untuk berfikir tentang itu sampai selesai masa iddah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi menikah dalam masa iddah haram dilakukan. Yang perempuan menerima lamaran haram, kemudian menikah haram, yang melamarnya juga haram, kemudian yang menikahinya juga jatuh ke dalam yang haram. Berikutnya, pantangan ketiga, yaitu keluar dari rumah. Tidak boleh seorang perempuan, baik cerai hidup maupun cerai mati, keluar dari rumahnya dalam masa iddahnya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah syariat, perempuan dalam masa iddah, maka bagi suami yang lama itu masih wajib menanggung nafkah sampai selesai masa iddah, kecuali perempuan yang nusyud, yang diceraikan karena nusyud, karena membangkang, itu baru suami melepaskan diri dari nafkah. Tapi kalau diceraikan bukan karena nusyud, karena keributan, tidak cocok, macam-macam terjadi, maka hal itu tidak membuat gugurnya hak memberi nafkah oleh suami selama masa iddah. Jadi 3 bulan setelah pernikahan itu tetap wajib memberi nafkah. Makanya perempuan dilarang keluar kalau dijamin nafkahnya oleh suaminya. Namun yang terjadi hari ini adalah para suami meninggalkan istri dalam masa iddah, dia bahkan tidak peduli dari mana nafkah didapatkan oleh si istri. Nah, ini termasuk dosa yang berikutnya. Kalau sudah keadaan seperti ini, maka barulah dibolehkan perempuan untuk keluar dari rumahnya mencari nafkah seandainya dia dikhianati oleh suaminya dengan tidak memberi nafkah. Maka seorang perempuan yang statusnya janda tapi tidak dinafkahi dalam masa iddah, bolehkah dia keluar? Kalau tidak ada yang menafkahinya, silakan. Kadang-kadang ada suami memang tipe juga kurang rasa takutnya pada Allah, padahal nafkah itu wajib. Setelah ceraikan, nafkah itu wajib selama 3 bulan atau 3 kali suci tadi. Pernah terjadi di masa Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah qala, tuliqat khalati salasan, bibiku atau makcikku dalam bahasa kita itu ditalak, iaitu talak 3. Fa kharajat tajidu nakhlan laha, lalu dia terpaksa keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki dengan cara memanen kurma dari kebun yang dia miliki. Falaqiyaha rajulun fanahaha, ketika dia sedang kerja di luar rumah, dia dalam masa iddah ni, dia terpaksa mencari nafkah, dia panen kurma, dia ambil kurma, dia jual macam-macam. Lalu ada seseorang yang berjumpa dengannya lalu menegurnya, dan teguran itu dengan teguran yang keras. Artinya ditegur, kenapa engkau keluar? Bukankah engkau masih masa iddah? Fa'atat Nabi SAW, lalu dia mendatangi Nabi SAW. Faqala zalika lahu, diceritakanlah keadaan itu kepada Nabi SAW, bahwa aku keluar karena tidak ada nafkah, lalu kemudian ada seorang yang menegurku begini dan begini. Faqala laha, Rasulullah berkata, ukhruji fajiddi nakhlaka la'allaki an tasaddaqi minhu aw an taf'ali khairan. Kata Rasulullah, keluarlah, tidak mengapa, panenlah kurmamu, atau dapatkan apa yang engkau ingin kerjakan melalui kurma ini, lalu mudah-mudahan engkau mendapatkan pahala dengan engkau bersedekah dengan kurma, atau engkau melakukan kebaikan setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan Nabi pun ternyata mengizinkan seorang perempuan yang terdesak, tidak ada nafkah. Maka bahasa enggak boleh keluar rumah itu ada batasan-batasan. Apalagi kalau seorang istri yang meninggal suaminya dan diberi cuti dari kantor cuma 10 hari, lalu kalau dia tidak masuk kantor kembali, maka dia dipecat.
Di saat seperti itu dibolehkan untuk keluar dari rumah. Nah, ini nanti kemudian bersambungan dengan yang terakhir, yaitu pantangan yang berhubungan dengan keluar rumah tadi, yaitu pantangan tentang berhias. Jadi kalau yang meninggal suami disebut masa ihdad atau masa berkabung, yang paling utama adalah dilarang berhias. Jadi baik yang tercerai hidup maupun yang tercerai mati, masalah berhias ini sangat terlarang karena akan menimbulkan fitnah yang baru. Maka sepakat para ulama mengatakan berdasarkan beberapa dalil bahawa seorang perempuan ketika tercerai baik hidup atau mati dilarang berhias dengan beberapa contoh, yaitu seperti menggunakan alat perhiasan emas, perak, sutra, lalu menggunakan parfum atau wewangian, lalu menggunakan celak mata yang artinya menimbulkan keindahan, lalu memakai pewarna kuku atau hinna. Atau hinna itu daun pacar atau daun kaca itu. Kemudian tidak boleh memakai baju yang menimbulkan daya tarik orang lain, dan itu semuanya disepakati bahawa tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan tidak ada uzur. Jadi yang bagi yang diizinkan keluar untuk menuju ke kantornya pun itu tidak boleh berhias yang kira-kira menimbulkan fitnah. Kalau hanya sekedar lipstik di bibir yang kira-kira tidak membuat orang lain tertarik, tapi untuk hanya menjaga biar tidak terlalu pucat bibir kita, masuk kantor supaya tidak terlalu pucat bibir, maka masih dibolehkan. Tapi berhias seperti seorang perempuan yang sengaja mencari-cari suami yang baru dengan berbagai hiasan, Pak, ini disebutkan secara umum, berbagai hiasan, pakaian ketat, kemudian menyolek dirinya dengan bedak, make up, memerahkan pipinya, kadang-kadang yang merah cuma di bawah mata saja, atau kemudian dia memakai sepatu cingklet bahasa kita, high heel, itu semuanya diharamkan. Yang menyebabkan orang tertarik dengannya semua diharamkan. Itu yang menjadi dosa besar bagi seorang istri yang tercerai. Inilah pantangan yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW agar tidak dilanggar, Nah, timbul pertanyaan terakhir, pernah ditanyakan bagaimana hukumnya mereka yang sudah terikat dengan haji. Jadi pas mau berhaji, pas meninggal suami, jadi masa haji itu dalam masa iddah. Para ulama menjawab, seandainya berada di suatu kondisi negara yang mudah untuk menunda haji, artinya tidak berangkat tahun ini, tunggu habis masa iddah, maka dibolehkan dan dianjurkan untuk menundanya. Tapi berada pada kondisi yang tidak mungkin menunda kedua kali, seperti yang kejadian kita selama ini, itu yang kita sudah datang masa untuk berangkat saja setelah kita menunggu 20 tahun, tiba-tiba meninggal suami. Kalau kita batalkan, maka kita akan mendaftar kembali, nunggu 20 tahun yang akan datang, belum tentu berangkat pun. Kalau mungkin kita pun akan menyusul suami. Di saat seperti itu kondisi darurat dibolehkan untuk berangkat haji walaupun di dalam masa iddah, tapi tetap harus menjaga pantangan. Jadi tidak boleh berhias, memakai minyak wangi dan segala macam, tetap wajib dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taat, tanpa bermaksud mengolok-olok agama ini, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.